Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, caleg DPR RI, Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya, kalau presidennya Anies, partainya Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita yang membahas tema-tema yang tengah hangat ya dan viral di media sosial. Dan kali ini kita akan menyoroti tentang gerakan ini ya, petisi Bulak Sumur. Ini ada para sivitas akademika, guru-guru besar, profesor-profesor yang sudah gerah tampaknya ya, mengemukakan pendapatnya. Protes tentang penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan untuk membahas hal tersebut saat ini sudah ada Bang Syahganda Nainggolan. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga ini Henry Herman ini ya, Deputi Profesional dan Alumni Perguruan Tinggi Timnas ya, juga mantan Ketua Alumni ITB DKI Jakarta. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nah ini kita akan ngobrol-ngobrol, mengomentari adanya gelombang begitu ya yang menyampaikan kekecewaan atau protes kepada Presiden Jokowi terkait dianggap sebagai pelaku penyimpangan demokrasi begitu ya, dan datangnya dari kaum akademisi ya. Kemarin ini viral juga ketika guru-guru besar UGM mengeluarkan petisi Bulak Sumur ya untuk menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, dan berikut videonya. Berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kami Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya ini mengomentari seperti ini Bang Ganda, ini jadi semacam tren begitu ya. Kalau biasanya di 01 ya di Timnas itu kan banyak itu akademisi ya, kemarin ITB, ada UGM menyampaikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Ini sebaliknya, Sivitas Akademika ini tampaknya banyak yang menyampaikan protesnya kepada Presiden Jokowi. Ini kalau Bang Ganda melihat seperti apa nih? Ya, saya kemarin surprise ya karena anak saya yang di UGM itu ngirim WA tentang dosen-dosen itu, profesor dia bilang, ini Pak, profesor aku nih ada di sini di protes terhadap Jokowi itu. Kan. Guru-guru besar ini nggak tanggung-tanggung. Ya, besar nggak tanggung-tanggung ya, yang bacakan itu kalau nggak salah profesor dari psikologi ya. Jadi berbagai profesor di kampus
UGM itu minta kepada Jokowi tobat, intinya kan itu, tobat, jangan lagi merusak demokrasi, karena yang mereka amati selama ini Jokowi sudah terlalu jauh dalam melanggar norma-norma demokrasi, etika demokrasi, dan mereka melihat bahwa Pak Jokowi sebagai alumni UGM ya itu terikat pada janji-janji dia sebagai alumni. Jadi mereka marah kepada Pak Jokowi gitu. Setidak-tidaknya diakui ya sebagai alumni. Iya, itu kira-kira gitulah ya kan. Soal ijazah palsu saya kan nggak tahu ya, tapi yang jelas saya lihat itu mereka mengecam. Yang kedua, pada hari ini ya saya lihat juga di Universitas Islam Indonesia sudah juga dilakukan undangan terbuka, saya lihat, untuk juga para profesornya itu menyuarakan hal yang sama, ya, bahwa mereka itu akan mengkritik langkah-langkah nir etika dari Presiden Jokowi ini. Dan saya pikir ini tren ya, tren profesor, kalau udah profesor ngomong biasanya itu kan ini apa namanya itu secara pusat cendekiawan ya, itu nggak bisa terbantahkan lagi, karena mereka lah pemegang daripada salah satu pemegang daripada kebenaran itu. Jadi bukan kebenaran survei ini Jokowi disukai 80%, 100% apa enggak. Itu survei itu salah satu metodologi aja untuk melihat, mengobservasi tentang pendapat masyarakat. Tapi cara kita juga bisa melihat cara kualitatif pendekatan dari bagaimana kalangan cendekiawan menyatakan pendapatnya. Ini yang luar biasa sekarang. Secara substansi ya, mungkin kalau masyarakat terpengaruh dengan manipulasi berita dan lain sebagainya, bansos yang ditempeli, jadi akhirnya puas begitu ya. Tetapi kalau masyarakat yang disurvei ini kan masyarakat tidak melakukan yang namanya observasi dan research. Ya, secara ilmiah. Iya, kalau profesor-profesor ini ya dari gabungan profesor seperti di UGM kemarin itu kan mereka betul-betul melakukan research cukup lama untuk memberikan satu kesimpulan. Ya, jadi mereka tuh bukan orang yang kita seperti orang anak-anak yang disurvei di jalanan, Anda suka Jokowi nggak? Suka? Enggak. Ini mereka betul-betul teliti dan mereka mengatakan bahwa mereka sudah meneliti, meriset cukup lama dan kemudian berkesimpulan bahwa Jokowi sudah keluar dari norma demokrasi dan keadilan sosial. Ini menarik ya Bang Henry ya, karena kalau lihat undangannya tadi kan kita lihat ya, undangannya itu resmi. Demikian juga UGM kemarin juga resmi di kampus gitu ya. Kampus. Jadi ini menarik fenomena ini karena sebelumnya kan dianggap perguruan tinggi itu diinfiltrasi lah oleh rezim begitu ya, rektor-rektornya. Bahkan UGM dulu kan ya seperti bahkan konvers begitu rektornya dan lain sebagainya. Banyak perguruan-perguruan tinggi itu yang sebelumnya diharapkan kritis begitu ya terhadap penyimpangan-penyimpangan di universitas atau di pemerintahan, tetapi banyak yang diam. Nah ini sudah mulai bersuara, ini menarik ini ya. Ini kayaknya sudah mulai balelo atau bagaimana kalau menurut? Jadi saya sebelum merespon kejadian yang di UGM, di mana Sivitas Akademika UGM menyatakan pendapatnya, pandangannya tentang Jokowi yang harus tobat. Ya, saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa kalangan kampus, terutama alumni, ya, saya bicara ini alumni ya, kemudian yang di UGM ini kan kampus ya. Nah, kalangan alumni perguruan tinggi itu sudah ratusan perguruan tinggi negeri. Kita itu memiliki perguruan tinggi di Indonesia ini baik negeri maupun swasta itu hampir 1.000, lebih mungkin dari 1.000 ya, dari yang besar dan yang kecilnya. Nah, ratusan alumni perguruan tinggi itu sudah menyatakan pandangannya tentang perlunya perubahan. Nah, ini penting sekali, perlunya perubahan. Jadi sebuah kemajuan ya, di mana kaum intelektual yang selama ini dianggap sebagai garda terdepan, avant-garde bangsa itu sudah mulai menyuarakan melalui dukungan-dukungan terhadap perubahan. Ya, kebetulan perubahan itu diusung oleh Pak Anies gitu ya. Nah, terus yang kedua, masalah yang di UGM ya. Ini adalah jawaban dari skeptisisme masyarakat selama ini terhadap kaum intelektual. Selama hampir 10 tahun sama dengan periode Jokowi ini, kan kampus-kampus dan kalangan intelektual itu orang sepakat mengatakan bersengaja dimatikan. Ya. Dimatikan idealismenya, dimatikan inovasinya. Sehingga apapun kejadian-kejadian di luar kampus, mereka seakan-akan bungkam, seakan-akan tidak peduli.
merupakan kemajuan besar yang yang terjadi saat ini, di mana salah satu kampus besar Indonesia, UGM, ya, sivitas akademikanya menunjukkan jati diri yang sebenarnya, bahwa mereka itu betul-betul adalah kaum intelektual. Kaum intelektual itu kan bukan kaum netral, mereka itu harus berpihak kepada kebenaran. Ini orang yang menyalahartikan kampus itu harus netral. Tidak. Kampus itu harus berpihak kepada kebenaran. Siapapun yang mengusung kebenaran itu. Nah, kalau seandainya ada pemimpin bangsa yang salah, dan itu harus dibenarkan oleh kaum intelektual. Nah, inilah yang dilakukan oleh UGM. Menyatakan bahwa tobatlah Pak Jokowi. Dan mungkin masih sopan, ya. Saya rasa di dalam hati mereka meminta mundurlah segera Jokowi. Iya, bahasanya mungkin sebenarnya kalau pengamat begitu mungkin lebih keras ya, karena akademisi. Kita coba tunggu ini, UII hari Kamis jam 1 ini akan melakukan hal yang mungkin hampir mirip. Kita lihat apa statementnya. Dan kita berharap akan diikuti oleh sivitas dari UI, sivitas dari ITB, dari IPB, perguruan-perguruan tinggi lainnya, ya, ternama lainnya, swasta misalnya ya. Dari Trisakti, dari kawan-kawan perguruan tinggi swasta lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Ya, kalau melihat konten atau isi dari petisi itu sendiri, yang poin 3 selain tadi aparat penegak hukum ya agar kembali ke koridor demokrasi ya, bukan kepada menjadi penjaga pemerintah. Nah, yang terakhir itu tadi meminta agar MPR, DPR mengambil sikap ini ya terhadap apa yang perkembangan politik yang terjadi. Ini kan sebenarnya kata lain tadi, kata Bang Hendri ya, kata lain pemakzulan ini kan ya. Ya, pertama kan dia bilang Jokowi dan aktor-aktor di belakangnya. Yang misteri kan profesor-profesor ini kan pasti meriset. Aktor-aktor di belakang Jokowi ini siapa? Ya, apakah lokal, apakah asing? Ya kan tadi dia minta. Yang kedua, selain dia minta kembali kepada haluan negara, dan dia minta juga kepada lembaga legislatif ya untuk bersikap ya, dalam hal ini disebut DPR dan MPR. Jadi saya pikir kalau sudah meminta kepada DPR sebagai fungsi pengawasan dan MPR sebagai fungsi ini yang bisa memakjulkan, itu bisa jadi suara mereka itu bisa ke arah sana ya, ke arah pemakjulan dan lain-lain kalau disuruh bersikap. Tapi yang paling penting buat saya adalah ini mereka secara sungguh-sungguh dan serius minta Pak Jokowi itu bertobat ya, bertobat supaya jangan cawi-cawi ya, melakukan pemilu yang tidak netral, karena di dalam rangkaian statementnya akademisi Sivitas Akademika UGM ini saya membaca itu, membaca bahwa mereka itu sudah melihat bahwa akan bahaya Indonesia apabila presidennya itu tidak berusaha menjaga stabilitas politik, kedamaian politik dan lain-lain ya. Akan bahaya karena dia memihak, udah melanggar itu. Nah, ini menarik ini ya, karena kan kalau kita beberapa waktu yang lalu ya, sebenarnya Jokowi ini disebut sebagai alumni yang membanggakan begitu ya. Ya, dan sekarang malah disebut sebagai penyimpangan demokrasi. Jadi kalau saya lihat selama 5 atau 10 tahun terakhir ini, kalaupun ada statement-statement yang mendukung pemerintah dari kalangan kampus, itu adalah segelintir mereka yang berkuasa di kampus, tanda kutip ya, apakah rektoratnya atau ada Pratikno juga, atau profesor yang memang terafiliasi dengan pemerintah. Nah, sekarang mungkin banyak teman-teman yang selama ini silent, profesor-profesor, guru besar yang selama ini diam, akademi asli dan menunjukkan jati dirinya, kembali pengen kampus berperan untuk menjaga bangsa ini tidak melenceng dan menuju kepada sebuah kehancuran. Bisa jadi kekhawatiran orang menjadi bangsa gagal. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi kan semua orang udah tahu. Pak Jokowi, cawe-cawe Pak Jokowi, semua orang tahu, bahkan sampai ke anak kecil pun tahu cawe-cawe. Orang yang tadinya tidak mengerti kata cawe-cawe dengan Pak Jokowi mengerti kata cawe-cawe. Viral deh. Viral kata cawe-cawe. Dan kemudian terakhir keinginan Pak Jokowi untuk berkampanye. Nah, ini kan moralitas politik seorang pemimpin bangsa akan dipertanyakan. Tidak usah kita berbicara tentang legalitas. Di atas legalitas itu kan ada moral.
Di dalam hukum itu kan ada morality, itu yang tertinggi. Walaupun kita bukan orang hukum, tapi kita paham bahwa kita orang terdidik itu paham bahwa morality itu adalah tingkat tertinggi ya di dalam menilai karakter sebuah bangsa dan seseorang gitu. Nah, ini yang dilanggar oleh Pak Jokowi gitu ya. Dengan pencawapresan Gibran kan semua orang mengatakan ini bermasalah. Ditambah lagi dengan mau cawe-cawe, mau kampanye gitu ya. Nah, lembaga-lembaga negara yang seharusnya berperan untuk mengontrol DPR kan sudah mati suri gitu ya. Sudah mati suri. Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, caleg DPR RI, Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya, kalau presidennya Anies, partainya Nasdem. Ya, ini tampaknya ya memang kampus sudah benar-benar gerah ini. Ingin menyelamatkan Republik Indonesia. Bisa dikatakan ini nggak berlebihan kalau dikatakan waktunya kita bukan hanya waktunya perubahan sebenarnya, waktunya menyelamatkan Republik Indonesia. Udah diambang kehancuran, bukan secara fisik. Kan kalau kita lihat dari mulai Omnibus Law ya, dulu tenaga kerja tahun 2020, kan kampus-kampus sudah banyak juga yang bergerak. Nah, waktu itu bergeraknya memang dia mengecam undang-undang itu sebagai undang-undang yang tidak melalui prosedur yang benar. Sekarang ini, kampus-kampus yang bergerak sekarang ini sudah masuk ke jantung persoalan bahwa Jokowinya sendiri udah nggak benar gitu loh. Bukan hanya produknya. Bukan hanya produknya. Nah, personanya sendiri udah bermasalah. Sebenarnya seperti di ITB ya, beberapa profesor, doktor apa, kemarin terang-terangan datang waktu saya buat acara dengan Pak Henry mengundang Pak Anies 1 Oktober ya, itu mereka berani datang dan bahkan langsung dikeluarkan surat oleh dekannya itu, diperingatin langsung. Kenapa Anda datang di acara yang ditegur, misalnya gitu. Tapi dia bilang saya nggak peduli mau dipecat karena dia profesor doktor bisa hengkang ke Singapura, ke Malaysia ngajar, dia nggak mau ini. Tapi maksudnya itu sebenarnya bibit-bibit orang-orang kampus sekarang yang kembali ke hati nurani ini sudah banyak. Dan dengan kejadian UGM ini akan memicu, saya yakin akan memicu kalangan-kalangan kampus lain ya punya keberanian yang sama dengan teman-teman Sivitas Akademika UGM ini. Jadi kita tunggu Kalau aja. tadi saya mengatakan soal menyelamatkan Republik Indonesia ini karena saya baru baca tadi di Twitter ya, berita di Filipina ini ya, Bongbong itu mau dimakzulkan oleh siapa? Oleh Duterte. Ini kan saya bayangkan kayaknya itu akan yang terjadi di Indonesia seandainya 02 menang. Ya, Prabowo baru menjabat, langsung mantan presidennya yang akan memakzulkan begitu ya. Ini alasannya waktu itu yang saya baca ini Duterte ini ingin memakzulkan Bongbong dikarenakan Bongbong dicurigai ingin merubah konstitusi tentang batas masa jabatan yang sekali selama 6 tahun akan diperpanjang. Nah, ini Duterte langsung protes, tapi kan kita tahu wakilnya ini anaknya Duterte. Sarah itu. Sarah. Nah, ini jangan-jangan nih ya, jangan-jangan ini nasib sama dengan Indonesia seandainya nanti 02 menang begitu. Kalau tidak dibiarkan ini Prabowo menang, nggak lama juga ini Prabowo jadi presiden dimakzulkan oleh mantan presidennya begitu. Ya gimana Pak Hendri ya? Nah, kayaknya seperti itu juga. Kalau saya lihat kan kalau kita kembali ke UGM tadi, kan ada salah satu poin yang mendesak lembaga-lembaga negara, DPR, MPR untuk bertindak dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan mereka harus menunjukkan peran mereka ya secara konstitusional seperti apa dan juga merespon keinginan dan apa yang berkembang di masyarakat. Dan ini bisa bergulir. DPR, MPR tampaknya membutuhkan dukungan kuat dari publik dan ini sudah didapatkan walaupun ini baru dimulai, baru 1 hari ya. Kita harapkan dengan adanya dukungan dan petisi dari Civitas Akademika ini, siapa lagi orang yang memiliki kualitas intelektual, moral yang lebih dari kaum cendekiawan yang ada di perguruan tinggi? Tidak ada lagi. Ini masih ada waktu ya nih, tinggal berapa hari lagi
Bahkan di Twitter trending Ya. topik ABG ya, asal bukan Gibran begitu. Ya, jadi ini mungkin terus Ya. dikemukakan ya ini agar. Jadi ini bukan persoalan kebencian secara personal kepada Jokowi, bukan. Ini kita memandang bahwa pemimpin bangsa kita ini sudah melenceng ya. Dan Ngawur ini istilahnya. dialami oleh banyak bangsa-bangsa lain juga di dunia. Dan ujungnya itu pasti malapetaka, terutama bagi yang bersangkutan. Ya, jadi kalau misalkan dilihat dibandingkan dengan Filipina tadi, Ya. yang Rahmat tanya, itu memang skenario mirip. Mirip kan, jadi Duterte ingin memperpanjang kekuasaannya, nitip anaknya jadi wakil presidennya si Bongbong nih kan, Bongbong Marcos ini. Nah sekarang akhirnya mereka rebutan lagi nih, siapa yang mau kuasa, karena dia nggak mau dong kelamaan si Bongbong Marcos, dia mau anaknya kan, si Sarah ini harus cepat berkuasa lagi. Maka ketika ribut ini, maka kakaknya si Sarah ini kan langsung protes, hantam duluan nih sebelum Duterte, hantam si Bongbong. Ya kan, kemudian Diserang Bongbongnya. ya diserang bahwa dia itu narkotik ya, narkoba, kemudian Duterte hajar lagi, ikut hajar. Jadi ini memang ini kan fenomena Prabowo dan Gibran ini kan fenomena di mana ini kayak cerita-cerita Keng Angrok dulu, ya kan, istilahnya ini cuman kekuasaan demi kekuasaan. Ini problem bangsa ini sekarang. Jadi memang 02 ini telah menampilkan yang saya sebut politik tanpa moral. Yang satu, Malin Kundang, saya bilang Malin Kundang ini adalah orang yang mengkhianati ibunya sendiri, Ibu Mega, namanya Jokowi, dibesarkan dari gorong-gorong, diangkat jadi wali kota, jadi gubernur, kemudian jadi presiden oleh Ibu Megawati, kemudian dia hianati. Dia mau hancurkan PDI sekarang di Jawa Tengah kan, dia mau ambil, dipindahin suaranya ke PSI. Kalau Pak Prabowo ini saya bilang tuh orang betrayal ya kan, dia ini meninggalkan mengkhianati pendukung-pendukung dia, Istimewa Ulama, yang membuat dia jadi tokoh besar selama 10 tahun terakhir itu adalah Istimewa Ulama itu, dan kemudian tokoh-tokoh umat Islam dan lain-lain. Kemudian dia dengan seenaknya meninggalkan ini. Jadi dua-dua fenomena tokoh politik tidak bermoral ini bersatu gitu loh. Nah, Akan jadi apa nanti? nah, itu jadi kayak si ini tadi, si Bongbong. Filipina ini, Bongbong dan jadi memang itu contoh yang bagus. Jadi kita bukan Mama Loren, tapi kira-kira sudah bisa memprediksi lah apa yang akan terjadi nanti seandainya. Kalau saya 02. saintifik, saya nggak percaya pada Mama Loren ya. Saya ini kan orang observatoris, empirical, kemudian saintifik dan lain-lain. Saya tidak ada Ya, urusan kita dengan bukan itu. itu, tapi bisa diprediksi. Iya, memang gunanya akal sehat itu adalah untuk memprediksi. Ya, kita bisa memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi adalah selama ini energi hanya dihabiskan untuk cakar-cakaran rebutan kekuasaan. Iya. Di mana rakyat? Itu pertanyaan. Yang rakyat disingkirkan. Rakyat disingkirkan sih. Nggak ada, rakyat itu nggak ada di Indonesia ini. Rakyat itu cuman dibuat miskin, dipertahankan miskin, habis itu dikasih BLT, kasih bansos, kasih apa, suruh ngantri. Ini kolonial, kolonial nggak ada. Jangan dipikir itu rakyat ada dirubah. Nanti kita bicara lagi dalam tema-tema rakyat, misalkan pendidikan kita itu makin hancur ya, dari standar PISA namanya hancur, kemiskinan kita itu cuma 1,14% selama 4 tahun 5 tahun Jokowi pertama dibandingkan SBY 2,58%. Kemudian kita bicara tentang apa, human capital kita 20 tahun tidak digunakan. Kita dibiarkan orang kerja sudah skill labor, tetap gajinya gaji upah rendah. Kemiskinan itu memang budaisme, kemiskinan itu memang di zaman Belanda 350 tahun diteruskan sampai sekarang. Dipelihara ya. Jadi bukan fakir miskin dipelihara oleh pemerintah, oleh negara, tapi kemiskinan dipelihara. Iya. oleh Makanya rezim. Pak Ma'ruf Amin kemarin kan ngomong gitu. Cara-cara sekarang ini menggelontorkan terus-menerus tanpa ada peningkatan human capital, penggunaan human capital, ini adalah melanggengkan kemiskinan. Nah, bukan saya ngomong tuh, wakil presiden loh. Lihat Yang udah mulai bersuara lagi, iya, meskipun mungkin mau tambahkan. Ya, jadi tadi udah disinggung sama Bang Saganda ya soal pendidikan, kemudian soal kesejahteraan sosial. Kita memang seperti negara ini berjalan tertatih-tatih tanpa panduan. Padahal kita sudah punya panduan. Kita sudah punya panduan dasar Undang-Undang Dasar 45. Di situ disebut mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi seluruh masyarakat, gitu ya. Nah, ini tidak dilakukan. Jadi pemimpin berkhianat terhadap sumpahnya sendiri.
Sumpah itu kan waktu mereka menjadi presiden dan wakil presiden dan menjadi pemimpin, itu taat kepada Undang-Undang Dasar 45. Coba kita lihat, ada sebetulnya kasus kecil di ITB, ya kan, soal pinjol, ya kan. Ini kan mengenaskan, ya. Ada yang mengatakan ke saya, kok sepertinya diangkat terlalu besar kasus ini, kan sempat saya menulis juga soal Ya, SPP lah dulu namanya. Saya mengatakan, saya ada dasarnya. Saya berbicara tentang pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Dasar kita yang baru, itu Undang-Undang Dasar 45 ya. Iyalah, Tapi yang baru ya, 45, yang baru. Amandemen lah. Amandemen ya, 2002. Disebutkan bahwa pendidikan nasional itu harus dialokasikan anggaran dari fiskal kita 20%. 20%. Tapi apakah itu terlaksana? Ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa terjadi seperti pendidikan tinggi ini atau pendidikan ini seperti seakan-akan diprivatisasi. Seakan-akan gitu ya. Nggak usah berdebat soal privatisasinya. Tapi seakan-akan negara berlepas tangan. Apakah orang tamat SD mampu melanjutkan semuanya ke SMP? Apakah orang tamat SMP mampu melanjutkan ke SMA atau dari SMA mampu melanjutkan ke perguruan tinggi? Kan tidak, di samping kemampuan dan juga kapasitasnya. Nah, ini persoalan. Jadi negara harus hadir di situ. Justru negara itu pertama sekali itu harus mengalokasikan anggarannya kepada pendidikan. Jangan kepada proyek-proyek yang mercusuar. Seperti IKN, seperti ya ini bukan persoalan kita tidak suka atau tidak suka, bukan persoalan itu. Kita akan berbicara soal pendidikan. Soal prioritas. Karena pendidikan ini kan akan menjadi tema debat capres nanti. Yes. Nah nanti ini Bang Henry, kita akan ngomong lagi soal pendidikan ini karena nanti akan ada berita-berita lainnya yang pasti ya. Tapi ini kita sudah sambut positif ini ya, yang semua sudah bergerak ya untuk semua pasti sudah menyadari, sudah melihat apa yang dihadapi oleh bangsa ini ya, sehingga semua merasa perlu menyelamatkan dan kita semua Perlu ada perubahan. Dan kita semua paling tidak ini ya tanggal 14 Februari nanti itu ya untuk menyelamatkan dengan ya harus berubah biar selamat kan begitu ya. Dan demikianlah Sarita kali ini, pastikan subscribe dan komen ya. Saya selalu baca komen meskipun nggak dibalas tapi saya baca semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, caleg DPR RI, Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya, kalau presidennya Anies, partainya Nasdem.